Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dinda Asdoniantari. Saya dari program studi pendidikan PPKN FKIP Universitas Mataram. Di sini saya akan membuat video tentang yang bertemakan krisis ekonomi dan krisis kesehatan selama pandemi COVID-19, dan di mana di sini terdapatnya dilema masyarakat terhadap krisis ekonomi dan krisis kesehatan selama pandemi COVID-19. Di mana video yang saya buat ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu politik. Baiklah, mari kita mulai. Krisis ekonomi dan krisis kesehatan ini tidak hanya dirasakan oleh seseorang individu saja, namun semua masyarakat terlibat dalam merasakannya, di mana dalam krisis ekonomi ini kita sebagai masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pedesaan, sangat mengalaminya dan bahkan sangat terpuruk. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak yang tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Akibatnya mereka yang semulanya mencari nafkah luar, namun saat ini mereka harus berdiam diri di rumah. Sementara bagaimana dengan krisis kesehatan? Krisis ekonomi dan krisis kesehatan itu saling berdampingan. Di mana ada krisis ekonomi, di situ ada kesehatan. Di mana ada kesehatan masyarakat, di situ juga ada krisis ekonomi dalam masyarakat. Hal ini pemerintah tidak akan diam saja. Mereka tentu saja akan ikut turun tangan dalam menghadapi masalah seperti ini. Banyak masyarakat dan banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan kerugian yang sangat memanjang akibat pandemi virus corona ini. Ini pemerintah sedang mengalami dilema. Dilemanya di sini adalah bagaimana cara pemerintah untuk menyeimbangkan antara kepentingan rakyat sama kepentingan pribadi. Maksudnya di sini kan sedang menghadapi virus corona. Di sini pemerintah antara menyelamatkan nyawa manusia dari penyebaran virus corona atau menyelamatkan perekonomian warga negara dari krisis ekonomi, atau bisa disebut dengan kebangkrutan atau hilangnya sistem jual beli. Itu sangat penting bagi pemerintah karena sama-sama mengatasi tentang kepentingan rakyat. Jadi sudah dipastikan bahwa krisis ekonomi ini dan krisis kesehatan ini sangat mendilema sekali di dalam kalangan masyarakat. Bukan hanya masyarakat, tapi pemerintah juga sangat dilema. Krisis ekonomi ini sangat dirasakan oleh masyarakat, di mana masyarakat yang hanya bergantungan kepada pemerintah, namun dia tidak bisa terlalu berharap banyak. Internet sudah tercatat, di mana di sini di internet HTTPS Republika mengatakan bahwa penularan virus corona juga masih berlangsung. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan ini menghadapi dilema. Sebabnya mengintervensi satu sisi saja akan membuat krisis semakin parah di sisi sebaliknya. Dia menjelaskan, jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang ketat, maka akan terjadi krisis ekonomi yang cukup parah. Kebijakan seperti ini dilakukan di Singapura dan Taiwan dengan menerapkan lockdown. Namun di Indonesia sampai saat ini belum terjadi atau belum diterapkan namanya lockdown secara benar-benar. Mereka hanya lockdown di bagian desa-desa tertentu saja, tidak melockdown di kota. Walaupun sedang lockdown, mereka juga masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Saya bacakan kembali, hasil penyebaran virus corona maupun korban jiwa memang bisa ditekan, tapi di sisi lain akan terjadi resensi yang sangat dalam lantaran masyarakat tidak bisa bekerja. Terlebih di Indonesia sekitar 55% rakyatnya bekerja di sektor informal. Tingkat kematian memang rendah, tapi akan berdampak pada PHK. Artinya, walaupun kematiannya sangat rendah, namun PHK juga akan semakin banyak yang terjadi di negara Indonesia ini. Oleh karena itu, krisis ekonomi dan krisis kesehatan itu sangat berpengaruh bagi masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat mengalami dilema. Terapan yang namanya new normal, di mana new normal ini artinya bahwa kita sudah bisa melakukan kegiatan di luar rumah, namun harus mematuhi protokol pemerintahan yang telah disediakan. Kita boleh berpergian kemana saja, asalkan kita dapat mematuhi protokolnya. Dari mematuhi protokol kesehatan di sini adalah dengan cara, jika keluar rumah kita harus menggunakan masker dan jaga jarak, jangan saling bersalaman atau berkontak fisik dengan orang lain. Kita juga harus menerapkan yang namanya senyum sapa.
Kita boleh bersenyum jika kita melihat seseorang tanpa harus kontak fisik langsung, tanpa harus bersalaman langsung. Itu tandanya orang juga sudah mengerti bahwa ini dalam rangka upaya pencegahan virus corona. New normal juga sekarang sudah mulai diterapkan di kalangan masyarakat pedesaan ataupun di kota, dimana sekarang yang dulunya orang dilarang melakukan adat istiadat seperti nyongkolan yang ada di desa. Nyongkolan ini merupakan tradisi yang ada di desa, namun sekarang sudah diperbolehkan. Namun tetap harus menjaga jarak dan selalu memakai masker. Walaupun kegiatan ini mengundang lebih dari satu orang, namun tetap kita harus menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak agar kita dapat mencegah virus ini agar tidak kembali lagi, agar kita bisa hidup atau bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa harus memakai masker. Ada seorang ulama juga yang mengatakan bahwa kebersihan itu daripada imam. Oleh sebab itu, selama pandemi COVID-19 ini, kita sebagai masyarakat atau sebagai individu agar terhindar dari penyakit atau virus yang mematikan ini, kita sebaiknya harus menjaga kebersihan. Terutama bagi orang-orang yang dahulunya sering menyepelekan kebersihan, mulai sekarang harus lebih menjaga kebersihan dan lebih bersih dalam setiap kegiatan. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.